A few moments later. Materi yang pertama itu tentang konsep dan urgensi. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, proses lahirnya Pancasila. Periode penyusulan Pancasila, sidang BPU PKI pertama, tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Materi pokok pembicaraan dasar negara menampilkan beberapa pembicaraan yang menyusulkan dasar negara. Tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPU PKI, Soekarno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila. Ada konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Materi yang kedua itu tentang periode perumusan. Periode perumusan Pancasila tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil yang dibentuk oleh BPU PKI yang beranggotakan 9 orang, berhasil merumuskan mukadimah hukum dasar yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Naskah awal pembukaan hukum dasar sebagai Piagam Jakarta, kemudian hari dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya tentang periode pengesahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, menyempurnakan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada dasar negara NKRI yaitu Pancasila terdiri dari 5 sila. Materi yang berikut yaitu tentang pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berasal dari akar budaya bangsa Indonesia berupa adat istiadat dan nilai-nilai religius. Unsur-unsur Pancasila dirumuskan pendiri bangsa, menjadikan Pancasila berkedudukan sebagai identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya tentang pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kelima sila Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia dan dilaksanakan secara simultan. Mempunyai ciri khas membedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada nilai yang unik dan khas, diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan bangsa Indonesia, jiwa ini diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Sebagai perjanjian luhur bangsa telah disepakati para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Materi yang berikut tentang sumber historis, sosiologis, dan politis. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama, berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber sosiologis. Secara sosiologis, nilai-nilai yang terkandung merupakan kenyataan-kenyataan dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber politis. Nilai-nilai Pancasila mewujudkan kehidupan politik yang ideal, menciptakan struktur politik stabil dan dinamis, menemukan nilai-nilai ideal sebagai kaidah penuntun atau pedoman mengkaji konsep-konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan pembagian sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah.